ahyakum. Fa'ahyakum. Jadi mati, kemudian dihidupkan. Fa'ahyakum. Fa'ahyakum. Kemudian dihidupkan. Kemudian dihidupkan. Tsumma yumitukum. Summa yumitukum. Kemudian dimatikan. Kemudian dimatikan. Tsumma yuhyikum. Summa yuhyikum. Kemudian dihidupkan kembali. Kemudian dihidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un. Summa ilaihi turja'un. Kemudian Kepada Allah kamu dikembalikan. kamu dikembalikan. Berapa tadi langkahnya? Berapa perjalanan hidup kita? Mati, hidup, kembali pada Allah. Berapa perjalanannya? 5. Yang ngelewatin siapa? Semuanya. Masing-masing lewatin. Lewatin. Sekarang ada di perjalanan yang mana? Yang satu apa yang kedua? Yang kedua. Hidup ya? Hidup yang pertama atau hidup yang kedua? Yang pertama. Hidup yang pertama. Mau menuju ke mana? Kematian. Kematian. Oke? Jadi kita sekarang lagi di dunia hidup. Ngapain? Pertanyakan gitu. Ngapain nih kita di dunia? Ayat ini adalah ayat yang menerangkan bahwa inilah 5 perjalanan hidup manusia. Kalau manusianya nggak tahu diri, nggak tahu kalau dirinya itu akan melewati 5 perjalanan, makanya dia akan bingung di dunia ini mau ngapain. Pasti akan bete, kesel, nggak senang, marah, apalagi semua yang gak enak pas nanti diungkapin. Kenapa? Karena dia nggak tahu ada 5 perjalanan hidup ini harus dilewatin masing-masing. Nggak akan ada yang bantu, kecuali di dunia ini masih ada yang bantu. Sampai ibadah bisa istirahat, tidur dulu, nanti dikerjain, dibantuin sama anak, dibantuin sama orang tua, dibantuin sama mbak, dibantuin sama suami. Kalau nanti sudah masuk ke tsumma yumitukum, kepada kematian, mati, hidup, balik, itu udah di alam yang alam akhirat. Nggak ada lagi yang nolongin, mulai dari kubur sampai dibangkitkan, sampai ketemu sama Allah, nggak ada yang nolongin, kecuali diri sendiri. Yang nolongin diri sendiri adalah amal kita. Amal kita kalau diterima, kalau nggak diterima, amilatun nasibah, sia-sia amalnya. Gimana supaya amalnya bisa diterima sama Allah? Makanya kudu sering datang ke majelis ilmu. Ngapain? Cari ilmunya. Karena amal bisa diterima kalau sudah ada ilmunya. Paham ya? Sepakat ya? Karena Islam itu iman, ilmu, amal. Kagak bisa tuh iman sama amal aja. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman mau amal. Si iman yakin Allah nyuruh sholat, amalnya kerjain sholat, tapi gak punya ilmunya. Akhirnya sholatnya suka-suka. Sholat subuh jam 10 rakaat. Diterima gak? Enggak, karena ketika dia mau beramal selama di dunia ini dia gak punya ilmunya. Makanya duduk di mana? Di majelis ilmu. Kalau malas datang ke majelis ilmu, akhirnya amalnya amilatun nasibah, sia-sia amalnya, nunduk. Nanti akhirnya pas di hidup yang kedua, perjalanan di padang mahsyar mau ketemu sama Allah, akhirnya nunduk. Kenapa
sia-sia ternyata semua amalku. Nggak ada yang diterima. Karena apa? Karena tidak berdasarkan kepada ilmunya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis. Makanya Allah kasih nerangin nih ayat 28, kata Allah, kalian ini kenapa ya? Kok ingkar banget sih manusia ini loh? Manusia kaifa takfuruna billahi. Kenapa sih kok kamu ingkar sama Allah? Padahal tahu nggak, diri kamu itu, kata Allah, diri kamu itu punya 5 tahapan perjalanan dan ujungnya harus ketemu sama Allah. Kalau ini nggak jadi bahan untuk perenungan, makanya saya bilang ini ayat tahu diri gitu loh. Jadi saya kalau lagi baper, lagi sedih, lagi kesel, saya balikin ke ayat ini. Ayo, masih mau baper? Udah siapin aja, udah siap loh. Karena persiapannya hanya di sini. Ketika nanti masuk kubur, bangun lagi, dibangunkan, kemudian menuju pada Allah, itu tinggal ngeruk dari apa yang diperbuat di sini. Tinggal dapetin apa yang dia perbuat di dunia. Maka perbanyak amal selama di dunia. Tapi amal yang mana? Yang diterima sama Allah. Apa syaratnya satu amal diterima? 1, niatkan karena Allah. Kalau niatnya karena manusia, maka yang didapat hanya manusia aja. Biar dipuji, kalau mau sholat biar agak enak plastik. Ya udah, ada pujian sama plastikannya. Aduh, agak enak. Orang diomongin dulu kita kalau udah ngaji, udah datang. Berarti kan dapat pujian dari plastik doang, misalnya. Itu dong ngaji. Nah, dapat pujiannya, tapi dapat nggak pahalanya? Nggak dapat. Karena kan nggak ikutin Allah, nggak karena Allah. Maka niat datang ke kajian karena Allah, maka pasti pujian dari manusia dapat, Allah kita dapatkan gitu, ya. Jadi amal yang diterima 1 syaratnya niat karena Allah. Yang kedua, ittiba Rasul. Ittiba artinya contoh. Contoh, udah gak usah ngarang. Contoh. Karena amal yang ngarang-ngarang nanti akhirnya bid'ah. Karena yang disuruh adalah mencontoh. Kenapa? Rasul itu diturunkan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Udah gak ada lagi. Di atasnya Rasulullah gak ada lagi. Karena Rasul dijadiin contoh, maka kita akan mencontoh Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah baca Quran, bagaimana cara Rasulullah menghafal Quran, bagaimana cara Rasulullah tidur, makan, minum, bagaimana cara Rasulullah ke pasar. Itu kita akan contoh semuanya. Bagaimana Rasulullah di majelis ilmu, itu yang akan kita contoh. Oke? Jadi pelajaran kita, saya ngajak ibu-ibunya yang ada di sini, mudah-mudahan kalau banyak lagi ya. Karena saya lihat ini samping sekeliling semuanya masih banyak nih yang belum dapat. Kan kita harus kasihan, kenapa? Karena pulangnya sendiri nanti, sendiri. Ibu gak kenal anak, bapak gak kenal anaknya, bapak gak bisa nolongin anaknya. Itu nanti, kenapa? Iklim, anak sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi supaya tetap semangat, cas, kan hari Minggu cuma sebentar, ya sampai paling 1,5 jam ya. Udah belajar, cari ilmunya, minimal terapin. Jadinya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak baperan gitu loh. Kenapa? Karena perjalanannya 5, baru melewati 2. Coba di 2 inilah kumpulin amal salehnya. Tapi amal bisa diterima kalau ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, amalnya nggak diterima. Ya, oke. Ini ayat namanya ayat tentang tahu diri. Berapa perjalanan kita? 5. Yang pertama mati. Yang kedua hidup. Sekarang di mana? Di dunia lagi hidup. Yang ketiga mati, akan menuju kepada kematian. Masuk dalam kubur, namanya alam barzakh. Kemudian nanti dibangkitkan, dihidupkan kembali, namanya alam mahsyar. Kumpul nanti bareng, baris menuju sama Allah. Yang kelima, terakhir baru ketemu sama Allah. Ketemu sama Allah cuma 1 tempat yang ketemu, di surga. Kalau di tempat nggak ada. Tapi Allah cuma punya 2 tempat sebenarnya.
kembali? Mau kembali ke neraka atau mau masuknya di neraka atau mau masuknya ke surga? Maunya kita ke surganya Allah. Insya Allah selama masih ada iman di dalam dada dan lakukan amal, insya Allah barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah menjanjikan jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan tempatnya adalah di surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan dia kekal di dalamnya. Insya Allah itu kita di sana semuanya. Ya, jadi jangan malas. Kenapa? Karena ketika datang ke majelis ilmu, kata Rasulullah, man salaka thariqan yatamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang datang ke tempat majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya ke surga. Jadi nggak sia-sia perjalanan datang ke sini. Yang tadi mager gitu kan, keluarnya mager, jantan, lagi lele di rumah main HP gitu kan, enak nih, mana hari Minggu orang malah ngaji. Ingat, jalannya ke sini, jalannya cari ilmu, Allah mudahkan perjalanan ke surga. Yang bilang siapa? Rasulullah. Makanya kita harus contoh. Oh, Rasul kasih contoh. Kalau ke tempat ilmu, ternyata memudahkan perjalanan ke surga. Kita pengen nggak dimudahin? Pengen. Tadi antri panjang di alam masyarakat, pokoknya antrian kita harus sampai di depan, di belakangnya Rasulullah. Pengen banget gak? Pengen banget. Bareng sama Rasulullah, Rasul buka pintu surga, kita di belakangnya gitu loh. Tapi gimana supaya dapat kayak gitu? Amal nyontoh kepada Rasulullah SAW. Ya, oke, saya mau nulis dulu di sana. Satu ayat ini harus benar-benar jadi, mudah-mudahan jadi ayat favorit yang mudah. Ayat favorit kali ini ayat favorit saya. Jadi ketika saya mager, saya ingetin, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain? Masih pemalasan? Jam terus berjalan. Gak ada amal yang bisa memperbuat. Apalagi gitu. Kenapa? You have no time. Gak punya waktu lagi. Waktunya sebentar. Dan nanti kita nggak tahu waktunya kapan kita dipanggil sama Allah. Ya, oke. Saya ajak Bunda lihat ini tulisannya dari ayat ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, pakai hapus. Hapusnya dihidupin. Nah, ada. Perjalanan hidup manusia. Ada 5 tahapan perjalanan hidup manusia. Mulai dari mati, hidup, kemudian menuju kepada kematian lagi, kemudian dihidupkan kembali, kemudian kembali kepada Allah. Hanya ada 2 tempatnya, harus lewati dulu neraka, baru bisa sampai ke surga. Insya Allah kita pengennya sampainya ke surga. Ya, ini namanya alam ruh, ini namanya alam dunia, ini namanya alam barzakh. Alam barzakh, barzakh itu artinya pertengahan, penantian. Ini namanya alam mahsyar. Ini disebut alam akhirat yang ini. Mulai dari kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di sini. Ngapain kita di sini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngapain di sini?
Ibadah. Ngapain kita di sini? Ibadah. Ibadah. Pertanyaannya, ibadah yang bagaimana yang bisa diterima Allah? Ibadah yang bagaimana yang diterima Allah. Ibadah yang diterima Allah adalah ibadah yang harus berdasarkan satu, syaratnya niat karena Allah. Yang kedua, ittiba Rasul. Ibadah kita di alam dunia ini tugasnya adalah untuk beribadah. Ibadahnya yang bagaimana agar diterima sama Allah ibadahnya? Syaratnya hanya dua. Yang pertama, harus niat dulu karena Allah. Kan supaya diterima Allah. Kalau niatnya karena Belasri, diterima ya Belasri dong. Niatnya sama Bunda, sama Bu Hajah Sri Utami. Kemarin malah saya ganti namanya. Saya lagi nulis siapa ya waktu itu di grup yang sebelah. Di grup sebelah ada. Jadi salah namanya Bunda ya Pak. Iya. Ada yang namanya ada Sri Astuti kalau nggak saya di grup sebelah. Jadi pas habis tadi ambil saya, lupa saya udah ingat nih Sri Utami ya. Lupa tulisnya Sri Astuti grupnya ada. Kalau niatnya karena Bu Kristin ya dapetnya Bu Kristin aja. Jadi niatnya karena Allah. Mak kalau ngaji ke sini karena siapa? Mak niatnya karena Allah. Berarti dapat diterima sama Allah. Gitu loh. Karena syaratnya ibadah adalah niatkan dulu karena Allah, maka diterima sama Allah. Tapi satu lagi, karena syaratnya harus berdua, diterima sama Allah dikasih pahala. Tapi ibadahnya harus mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah utus Rasulullah sebagai contoh yang baik. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu sebagai contoh yang baik, maka kudu dicontoh, nggak boleh ngakal, nggak boleh di luar Rasulullah. Apa yang dicontoh? Mulai dari Rasul mau tidur sampai tidur lagi, mau tidur sampai tidur lagi. Apa aja tuh yang dikerjain sama Rasulullah? Apa aja doa yang dilakukan? Apa aja yang dikerjakan? Baik ibadah yang sudah ada ketetapannya. Ibadah ini ada dua ya, sudah ada ketetapannya, seperti di rukun Islam dan rukun iman, dan ada ibadah lainnya sesuai contoh Rasulullah. Kayak di rukun Islam, syahadat, sholat lima waktu. Dicontohin nggak waktunya? Iya, sholat subuh itu ya harus jam sekarang 4:30. Nggak boleh sholat subuhnya nanti jam 10 pagi. Terus 10 rakaat nggak boleh. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. 5 waktu itu nggak boleh dikarang. Baik waktunya, baik jumlah rakaatnya, baik gerakannya, nggak boleh dikarang. Karena sudah dicontohin. Maka kalau kita mencontoh, kita dapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Gitu, ya. Jadi ngapain tugas kita? Ini dia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Kamu itu dulunya mati, ada di alam ruh, kemudian
di alam dunia. Tsumma yumitukum, kemudian akan dimatikan. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un, dan kepada Allah akan dikembalikan. Di mana hidupnya ini kembali kepada Allah? Mau di sini atau di sini? Terminal akhir yaitu surga. Mau hidupnya surga? Siapa yang mau? Saya. Yang nggak tunjuk tangan berarti nggak mau. Kan tunjuk tangannya nggak mau nih, lagi di rumahnya Allah. Saya gitu ya. Untuk sampai ke sini syaratnya adalah beriman kepada Allah, kemudian beramal saleh. Bagaimana caranya bisa beramal atau beribadah? Syaratnya hanya dua, niat karena Allah dan ikut contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Oke Bun? Gak bisa dibantah lagi, ya? Itu udah pernyataan mutlak dan harus diikuti. Kalau keluar dari konteks itu ibadahnya, maka amilatun nasibah, jalannya nunduk, sia-sia, nyesel kenapa dulu gak cari ilmunya. Makanya konteksnya ibadah dalam Islam adalah Islam itu terdiri dari iman, tambah ilmu, baru amal. Ini sekarang kita lagi ngapain? Mencari ilmunya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang perjalanan hidup. Gak mau petantang-petantang lagi sekarang di bumi Allah. Gak mau bilang, ngapain lagi ya? Kete banget sih hidup gitu. Gak boleh gitu lagi ya. Aduh, ngapain lagi ya? Capek amat sih gitu. Enggak. Ngapain lagi ya? Ngapain? Aku harus ibadah apa lagi nih gitu. Jadi pertanyaan bukan ngapain lagi, tapi ibadah apa lagi ya yang harus aku lakukan? Ini waktu aku gak boleh sia-siain nih. Sedikit aja waktu itu berharga. Untuk apa? Untuk ngumpulin tadi, dapetin amal, dia bisa dapatkan pahala dari amal kita, ya. Nah, sekarang kita dalam rangka untuk mencari ilmu agar perjalanan ini dan dua di alamnya, alam dunia sama alam akhirat ini, pengennya apa? Doanya apa? Ayo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa permintaannya tuh? 3 mintanya. Ya ampun, ini kadang-kadang kalau manusia pernah gede ya. Tadi ini nanti lupa lagi. Satu, minta hidup di dunia bahagia. 2, akhirat bahagia. Betul? Yang ketiga, dijauhkan dari neraka. Ini gak main-main loh. Tiap hari baca doa, doanya gak pakai hati, jadinya seolah-olah kayak main-main. Padahal mintanya harus dengan hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta sama Allah hidup di dunianya bahagia. Kira-kira bahagia hidup di dunia mahal enggak? Mahal enggak hidup bahagia itu? Murah. Pakai biaya enggak? Kalau di dunia biar bahagia perutnya, kalau mau makan ada, mau tidur tempatnya ada, mau pergi
ngaji bisa, mau silaturahim bisa, betul? Pengen kan begitu? Pengen kan? Dimudahin kan? Pengen dimudahin semuanya, ya? Artinya, Bunda kalau dihitung pakai duit mahal nggak? Terutama dari badannya dulu deh. Kalau badannya sakit, kira-kira bisa nggak ibadah? Bisa. Berarti kalau sehat itu mahal. Makanya hidup bahagia itu mahal. Caranya gimana? Caranya bersyukur. Karena kata Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatnya. Kalau kamu ingkar, aku kasih azab yang pedih. Berarti kuncinya di dunia itu apa ya? Bersyukur supaya bahagia, supaya yang mahal tadi kita dapetin. Sekarang pertanyaannya, pengen hidup bahagia juga di akhirat. Berarti kita dapetin, kalau akhirat itu bahagianya gimana? Akhirat bahagianya gimana? Di surga. Udah kalau di surga mah udah sampai di sana, udah itu cuman kerjaannya hanya duduk di dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Kerjaannya hanya assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ngapa-ngapain lagi. Hah? Semua aja ada, apa aja yang diminta dapat. Bunda nggak perlu pergi, pengen ini udah nyampe, pengen itu udah ada. Bunda nggak perlu pergi ke pasar masak, pengen opor ayam terus bisa masak dulu, nggak ada, udah ada di semuanya. Karena janji Allah, apa aja yang diminta semuanya ada di sana. Ya, kalau gitu hidup di akhirat bahagia mahal nggak? Mahal. Jadi kalau untuk masuk ke surganya Allah mahal nggak? Mahal. Bayarannya sebenarnya ketika di sini di dunia. Ngapain? Salah satunya sering datang ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalan mau ke sini ke surga. Padahal cuma jalan doang. Entah itu ngerti apa enggak sampai di majelis ilmu. Ya Pak. Kalau nggak tidak. Tadi apaan yang ngomongin ini? Yang penting ngomong pokoknya datang ke sini, hadir. Karena apa? Karena tadi pengen dapetin aku jalan aja ke tempat itu. Allah mudahin nanti jalan aku ke surga. Begitu kan Pak? Walaupun sampai sini aku kadang-kadang mudah, kadang-kadang kagak. Itu urusan Allah. Membuka ke hati kita apa enggak ilmu hari itu. Ya, tergantung dari doanya kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahin aku ilmu, kasih aku pemahamannya. Kan gitu, ya. Jadi, yuk jangan kalah. Masa emak, yuk pagi udah duduk ngomong sini. Ini yang mudanya kemana nih? Sibuk dunianya. Tinggalin jam 10 selesai urusannya. Nanti lanjutin lagi. Kenapa? Ini dalam rangka memudahkan aku nanti berjalan ke surganya Allah. Gitu loh, ya. Oke, sepakat ya. Jadi kita di sini tujuannya adalah untuk ibadah. Maka kita akan lanjutkan dengan ayat ini. Apa sih perjalanan ibadah-ibadah yang harus dilakukan oleh manusia atau manusia yang beriman? Apa aja ibadahnya, ya? Sebagaimana kajian kita yang akan kita lanjutkan adalah panggilan Allah kepada manusia. Ada 20 ayat, baru 5 ayat yang kemarin. Mak, ayat yang pertama, surat apa Mak? Al-Baqarah ayat. Yes, sudah ditunjukin. Apa yang ayat 21 tentang apa? Perintah untuk menyembah Allah. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 168. Perintah Allah kepada manusia untuk makan makanan yang halal, thayyib. Jangan makan yang haram. Yang halal yang Allah suruh. Halal, halalan thayyibah. Halal dan baik.
Udah nggak ada excuse lagi tuh. Nggak apa-apa tahu sedikit, nggak boleh. Pokoknya Allah perintahkan kita, ya ayyuhan nas kulu min rizkin, ayat 168, makanlah apa yang ada di bumi sebagai rezeki dari untukmu yang halal dan thayyib. Yang halal dan thayyib. Jadi harus kriterianya dua, halal sama baik. Baik cara mendapatkannya, baik cara ngolah makanannya, dan baik cara masukinnya ke mulut kita. Karena tiba-tiba baik cara dapat, baik cara ngolah, giliran mau masukin pakai tangan kiri sambil berdiri, lupa baca bismillah, jadi nggak jadi itu baik. Padahal udah dapetin sumbernya, udah kerja keras dengan yang halal. Ngolahnya ibu yang masak udah dengan capek dengan cara yang halal, udah dibaca. Giliran mau makannya lupa baca bismillah, lupa sambil berdiri, lupa. Gak mau, gak duduk, sambil berdiri, gak baca bismillah, pakai tangan kiri. Nah, makanya perhatikan, karena mama ini suka lupa. Ketika udah nyomot, mereka lagi nyobain makanan, terus sambil berdiri, nggak dapat berkahnya. Jadi kalau mau nyoba, ambil, duduk bunda, baca bismillah. Jadi ini nih, kan kalau nyoba Rasulullah gini jadinya. Jadi dulu saya juga gitu. Jadi kalau dirubah ke yang seperti itu tadi, ya udah ambil, nggak usah terburu-buru, kan kita menurut kita terburu-buru ya, biar gampang gitu kan. Tapi padahal yang masuk akhirnya bukan sesuatu yang thayyib, jadinya nggak baik. Padahal Allah suruh kita halal dan thayyib, baik cara masukinnya gitu loh, masukin makanan itu. Supaya apa? Supaya ibadah kita diterima. Kenapa? Kan kalau ada makanan yang haram, nggak baik masuk ke tubuh kita, maka ibadah kita pun dipertimbangkan, diterima, tidak diterima sama Allah. Ya, jadi makanya perhatikan makananmu. Untuk panggilan Allah untuk siapa? Manusia, bukan untuk orang beriman aja, tapi untuk manusia. Ya, jadi tugas yang pertama menyembah Allah, yang kedua makan makanan yang halal dan thayyib, kemudian yang ketiga kemarin surat 4 ayat 1 Allah perintahkan kita untuk bertakwa, kemudian kita itu harus jalin hubungan silaturahim, kemudian ayat 170-nya apa? Beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke 174-nya beriman kepada Al-Quran. Itu baru perintah kepada manusia. Manusia ya. Manusia terdiri dari apa dia? Ada 3. Manusia yang beriman, kafir, dan munafik. 3-tiganya diperintahkan untuk kembali kepada panggilan Allah tadi, pada manusia. Oke? Yuk, sama-sama bareng lagi. Kaifatakfuruna billahi. Yuk. Kaifatakfuruna billahi Wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Artinya apa? Bagaimana kamu ingat kepada Allah pada Arab dahulunya, kemudian kembali, dan kemudian kepada Allah kamu dikembalikan.
5 perjalanan hidupnya kita akan berjalan sendiri-sendiri. Ketika di dunia, tugasnya dalam perjalanan di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas utamanya adalah ibadah. Bagaimana ibadahnya bisa diterima sama Allah? Harus niat dulu karena Allah dan mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Bu? Jelas sampai di sini? Jelas. Mulai saat ini bagaimana cara bisa dapetin itu? Mau nyontoh Rasulullah itu di mana? Kan Rasul nggak ada. Rasul sudah wafat. Gimana cara menyontoh Rasul? Ikut di majelis ilmu. Kata Rasulullah, barang siapa yang datang ke majelis ilmu, maka Allah nanti akan mudahkan perjalanan ketemu sama Allah, yaitu perjalanan ke surga. Mau nggak? Mau. Kalau mau hari Minggu, hari Ahad itu harusnya luangkan waktunya untuk mau mendapatkan ilmu. Padahal cuma sekali seminggu, harusnya setiap hari, setiap saat cari ilmu. Udah bisa nanti lewat YouTube, udah bisa lewat kajian yang setiap hari baca Al-Quran, one day one juz. Udah bisa baca terjemahannya, udah sharing ayatnya. Itu adalah bagian dari amal ibadah. Kalau nggak ada di dalam grup, pasti jadinya lengah. Mau baca enggak, hari ini nggak jadi baca, besok nggak baca lagi, besok nggak baca lagi, excuse aja terus gitu. Sementara Allah kasih nafas terus aja kan, kasih enak, makan dikasih, tidur dikasih enak, baju cakep-cakep, apalagi nggak bersyukur. Padahal tandanya kita bersyukur adalah dengan mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Itu namanya takwa. Oke? Baik, yuk lanjut bacaan ayatnya ke. Saya pengen tahu hukum tajwidnya dari yang dibaca tadi. Kali lagi yuk sama-sama baca. Sekarang lihat ke teksnya. 1, 2, 3. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kai, apa intinya? Lin. Fatak, tak, kafnya sifatnya apa? Hamas itu artinya nggak nambahin bunyi s ya. Kalau walaupun bilangnya hamas, tapi bukan berarti taks, tapi tak. Cukup keluar udara, tak, bukan taks. Kalau nambah huruf S berarti nambah huruf namanya, salah. Yang ada adalah tak. Cukup udara aja yang keluar, itu yang disebut dengan hamas. Matabi'i dibaca berapa rakaat? Billahi. Lafaz Allah dimulai dari alif lam sasia. Matabi'i. Lafaz Allahnya dibaca tarkib atau tipis. Billahi, bukan billahi tetapi billahi, tipis ya, karena dia berbaris kasroh. Lanjut, wa kuntum. Ikhfa apa? Hakiki, dibacanya sama dan dengung, ditahan minimal 2 harokat. Kalau lebih dari 2 harokat boleh. Wa kuntum boleh, tapi jangan kurang dari 2 harokat karena dia harus dengung tadi ya. Lanjut, tum'a. Idhar syafawi, dibacanya dengan jelas, jangan didengungkan. Jadi bacanya wa kuntum
Wa-nya dibaca berapa harokat? Tanfa. Ikfa hakiki lagi. Fa'ahya matobihi. Umi mau tanya dulu. Huruf fa adanya di pakainya apa? Fa. Bibir kanan. Bibir kanan. Satu bibir, yaitu perut bibir bawah ketemu sama gigi seri atas. Berarti ketika menyebutkan amwatan ininya udah siap gitu loh. Fa'ahyakum ya. Oke, lanjut. Summa mim bertasjir. Guna. Mi kuntu. Izhar syafawi. Summa guna. I kuntu. Izhar syafawi. Summa guna lagi. Lai tur. Raunya dibaca tebal karena huruf sebelumnya berbaris dhamma. Jadi bacanya tur, bukan tur tapi tur. Ininya maju tur, bukan tur. Kalau tur disenyumin jadi tipis. Harusnya tur. Jauhun, un. Yuk sama-sama baca bundanya. 1, 2, 3. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Baik, lanjut ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama perpanjangan ya sampai fil ardi aja deh. Yuk, huwallazi sampai fil ardi. Huwallazi khalaqalakum Ma fil ardi gitu ya kalau berhenti. Ulang lagi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Ulang lagi dari allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama. Dari allazi